Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Ahmad Rizal, peserta Latsar Kementerian Perhubungan tahun 2025. Saya berasal dari gelombang 11 angkatan 71 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas yaitu berupa paparan video mengenai materi agenda 3, yaitu tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Apa saja yang telah saya pahami dan saya pelajari, yang telah saya rangkum menjadi satu pembelajaran, satu bahan dalam presentasi saya. Berikut penjelasan yang saya akan tampilkan. Smart ASN adalah ASN yang cerdas, ASN yang pintar, dan menempatkan posisinya sebagaimana mestinya dengan tugas dan kewajibannya. Pada kesempatan kali ini, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai literasi digital. Sama-sama kita lihat di dalam presentasi saya, konsep dasar literasi digital. Yang pertama, definisi. Apa sih definisi literasi digital? Yaitu kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi secara produktif, bertanggung jawab, dan aman. Lanjut dengan kompetensi literasi digital. Ada beberapa kompetensi. Yang pertama yaitu digital skills. Kecakapan menggunakan media digital, digital kultur, budaya media digital, digital etik, etika media digital, digital safety adalah keamanan menggunakan media digital. Selanjutnya yang kedua adalah lingkup dan implementasi literasi digital. Penetrasi Indonesia 73,7% dengan 26,3% masyarakat belum mendapatkan akses internet. Kerangka kerangka kurikulum literasi digital, digital skill, digital kultur, digital etik, digital safety. Digital skill, kemampuan dasar menggunakan TK, teknologi ilmu komunikasi. Digital kultur, membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan digitalisasi kebudayaan. Yang ketiga adalah digital etik, mengembangkan tata kelola etika di dalam melakukan dan melaksanakan media digital atau literasi digital. Yang keempat adalah digital safety. Apapun ceritanya, kita perlu keamanan digital, literasi digital, semuanya perlu perlindungan, perlu keamanan digital, baik secara overall dan secara pribadi. Selanjutnya, ada pilar literasi digital, di mana yang paling tinggi pada tempatnya itu adalah etika bermedia digital. Dalam ASN, untuk menciptakan smart ASN, ASN yang pintar, ASN yang bijak, juga diperlukan bermedia digital dengan etika yang baik. Di mana di sini ada tantangan sebenarnya. Penetrasi internet tinggi, perubahan perilaku ke media digital, intensitas internet jaringan pegawai, pentingnya etika digital, panduan etis, dan kontrol diri untuk interaksi positif di ruang digital. Cara bermedia digital, aman bermedia digital, cakap bermedia digital, dan aman bermedia digital. Implementasi literasi digital dan implikasi. Landscape digital yaitu jaringan sosial, kategori mesin komputer, mesin pencarian informasi, dan masih banyak lagi. Dimensi persiapan akses internet, syarat ketentuan membuat akun. Ini adalah cara-cara gimana kita supaya menjadi ASN yang smart. Ada aplikasi dompet, etika berinternet, informasi awak, interaksi, partisipasi kolaborasi. Nah, selanjutnya kita masuk manajemen ASN. Ada yang pertama dibahas kondisi dan tujuan manajemen. Kondisi saat ini pelayanan sektor publik belum sepenuhnya berkualitas. Kondisi yang diinginkan pelayanan sektor publik berkualitas. Manajemen ASN yang melakukan pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai profesional sehingga nilai dasar etika profesi, bebas intervensi publik, dan bersih dari KKN. Selanjutnya adalah kedudukan, peran, fungsi, tugas, hak, dan kewajiban. Ada beberapa tugas, ada beberapa fungsi, ada beberapa tugas kedudukan ASN yang diangkat untuk menduduki jabatan pemerintah, ketiga kan UN yang diangkat berdasarkan kerja untuk jangka waktu tertentu, dan yang ketiga kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuannya apa? Menjaga martabat dan kehormatan ASN. Prinsipnya apa? Melayani hormat, cermat, disiplin, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, jujur,
Salah satunya sesuai perintah atasan, memberikan informasi benar, menjaga konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan informasi jabatan, dan masih banyak lainnya. Di sini kita bahas fungsi ASN. Fungsi ASN pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Tugasnya apa? Melaksanakan kebijakan, pelayanan profesional, dan mempererat persatuan. Haknya sudah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2024, cuti, gaji, tunjangan, pengembangan kompetensi, jaminan dan perlindungan, dan jaminan hari tua. HP3K dibahas dalam undang-undang. Perlindungan PNS tak perlindungan juga dibahas dalam pasal 19, pasal 92 Undang-Undang ASN. Kewajibannya. Nah, kewajiban ASN itu dalam manajemen setiap Pancasila, Undang-Undang Dasar, menaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kebijakan dan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik dan benar, menunjukkan integritas dan pelayan. Yang keempat, dalam manajemen ASN itu ada yang namanya sistem merit yang dilatar belakangi mengatasi spoil sistem dan inkompetensi struktur kepegawaian yang ideal yang belum ideal, disiplin etos kerja budaya kerja rendah. Definisinya pasal 1 Undang-Undang ASN, kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Manfaat bagi organisasi, mendapatkan pegawai yang berintegritas. Nah, pada ini banyak sekali manfaatnya kalau kita menggunakan sistem merit. Manfaat bagi pegawai, kesempatan sama untuk meningkatkan kualitas dari dan jaminan keadilan dan ketertiban karir. Nah, dari semua ini dapat kita bentuk rangkuman. Cuman ASN membekali individu ASN dengan literasi digital dan komprehensif, mencakup aspek teknis, etika, budaya, dan keamanan dalam interaksi dunia maya. Ini adalah fondasi bagi ASN untuk beradaptasi dengan era digital dan memanfaatkan teknologi secara positif. Sementara itu, manajemen ASN menyediakan kerangka sistemik dan kelembagaan yang memastikan bahwa ASN dikelola dan berdasarkan meritokrasi, menjamin profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan karir. Singkatnya, Smart ASN menciptakan individu yang cakap dan bertanggung jawab di era digital, sedangkan manajemen ASN membangun sistem yang mendukung dan mengelola individu tersebut untuk tujuan organisasi dan pelayanan publik yang prima. Kedua esensial untuk menunjukkan birokrasi Indonesia yang berkelas, mampu melayani masyarakat dengan efektif dan bebas dari praktik KKN. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.